cinta telah sembunyikan kisahnya. Dia adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Razak SPD, Guru Bahasa Indonesia di MTSN 2 Jombang. Saat ini sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Kemenak Angkatan 1 2022 di LPTK Universitas Islam Malang akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi membaca puisi pada kelas 8 semester 1. Bagaimana pembelajaran kami? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 8C. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Ya. Pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pelajaran kemarin, yakni membaca puisi. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pencerahan buat kita semua sehingga belajar kali ini menjadi pelajaran yang barokah. Untuk berdoa silakan dipimpin ketua kelasnya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran mulai, saya cek daftar hadirnya dulu ya. Mudah-mudahan masuk semua. Zahra Clarissa Ramadhani, Rufi Agustina Ningrum, Hadiro. Fira Zahratul Aulia, Jenny Sylvia Natasha, Alki Aulia, Hadiro. Lovely Jonita. Hadiro. Membaca puisi. Kita berprestasi. Baiklah, sebelum pembelajaran membaca puisi kita lanjutkan, ada motivasi membaca puisi bagus dari Kiai Haji Zawawi Imron. Nah, barangkali kalian nanti ketika menyimak video berikut, nah termotivasi bagaimana sih caranya membaca puisi yang bagus, apa sih yang didapat ketika belajar membaca puisi. Mari kita simak dengan baik. Sebab kalau kita jatuh cinta mengatakan I love you, aku cinta padamu, aku senang kowe, itu sudah klise. Beda dengan mengucapkan izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Ya, saya ini pergi ya. Di rumah itu kadang-kadang hanya 3 hari, 4 hari. Seperti sekarang ini 2 hari di rumah, 14 hari keliling. Jakarta, UGM Jogja, kemudian Darul Da'wah Wal Irsyad Makassar, Bulukumba, Universitas Paramadina, kemudian ke mana? Bangka Belitung, kemudian Unipa Surabaya 14 hari. Istri saya akan pasti bertanya, ada apa suamiku itu? Salah-salah punya simpanan gitu. Tapi saya bisa diobati dengan sastra. Istriku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Nah, setelah menyaksikan video motivasi membaca puisi tadi, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ternyata membaca puisi itu asik juga. Asik. Ya, ada yang lain? Ternyata banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Apalagi? Seru. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang pengertian puisi? Saya. Rufi, silakan berdiri. Bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang indah. Ya, selamat. Kemudian yang
unsur batin. Bagus. Unsur fisiknya siapa yang tahu? Saya. Ya, silakan. Diksi, imaji, kata konkret. Ya, benar. Kemudian unsur batinnya siapa yang tahu? Unsur batinnya siapa yang tahu? Saya. Silakan. Tema, perasaan, amanat, nada. Iya, betul sekali. Alhamdulillah ternyata pelajaran yang kemarin masih ingat. Kita lanjutkan untuk sekarang yaitu langkah-langkah membaca puisi. Namun kita perlu ketahui apa saja yang harus kita pelajari pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini yang perlu diperhatikan pertama adalah yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi nanti teman-teman atau anak-anak 8C akan dibagi kelompok kemudian belajar membaca puisi secara berkelompok. Apakah siap? Siap. Nah, di sini saya punya 3 bola. Ini bola apa? Biru. Ini Kuning. ini Pink. ini akan saya lempar ke kalian semua. Nanti setelah kalian menangkap, kalian akan melempar ke teman kalian yang lain. Nah, yang sama-sama menangkap warna bolanya jadi kelompok-kelompoknya. Nanti akan dibagi berdasarkan nama-nama sastrawan. Siap ya? Kita bagi kelompok. Saya. Nah, yang sudah memegang bolanya tadi, yang warna kuning, kelompok warna kuning, warna biru ke kelompok warna biru, yang warna pink ke kelompok warna pink. Silakan untuk Ayo, kuning. berproses ke kelompoknya masing-masing. Kuning. Biru. 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 Kuning. Biru. 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 Kelompok pink mana kelompok pink? Itu di sana. Kuning. Kuning. Kelompok kuning? Ya, biru nggak ada. Hijau, saat Ya, hijau. hijau nggak apa-apa, hijau. Itu kuning juga. Baiklah, perhatikan semua kelompoknya. Sebelum kalian mengerjakan, kita simak media pembelajaran ini. Di sini saya punya PowerPoint tentang langkah-langkah membaca puisi. Bagaimana sih caranya membaca puisi yang baik dan yang benar? Ya, diperhatikan ya. Dibaca untuk kelompok kuning dulu. Next. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca puisi. Pertama apa? Pelafalan. Untuk mengenali penghayatan ekspresi. Ya, jadi ada pelafalan, intonasi, penghayatan, dan ekspresi. Kemudian itu yang perlu diperhatikan. Next. Kemudian untuk yang berikutnya beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai persiapan membaca puisi. Yang pertama adalah kelompok hijau, silakan dibaca. Memahami makna puisi dengan cara membaca berulang-ulang puisi tersebut. Kemudian Memberikan gambaran kata kronologis sebelum mendapatkan penekanan khusus. Memberikan jeda untuk memperhatikan ketika menunggang kata atau frase dalam puisi tersebut. Tanda yang umum digunakan adalah titik dua, dan karet. Next. Nah, di sini misalnya mata pisau karya Sabadi Djoko Damono ada tanda strip 1. Ini menunjukkan bahwa jedanya seperti koma. Misalnya bacanya seperti mata pisau itu tak berkejap menatapmu. Jadi kalau stripnya 2 itu berhentinya lama seperti di titik. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau stripnya 1 tandanya seperti apa? Nah, jadi berhenti sejenak. Tapi kalau stripnya 2 seperti titik, berhentinya lama. Bisa ya? Bisa. Tepuk tangan lagi. Oke, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Membaca puisi. Untuk media pembelajaran yang kedua, yakni
cara membaca puisi. Jadi saya sudah merangkum ada beberapa pembacaan puisi dari tingkat anak-anak, remaja hingga dewasa. Disimak baik-baik ya teman-teman ya. Perhatikan videonya, nanti membacanya paling tidak seperti ini kita. Untuk ibuku tercinta, karya Agus Warsono. Ingin menghirup hawa yang engkau hirup, melangkah di tempatmu selangkah. Berteduh di tempatmu, berteduh. Dan terlelap di atas bebanmu. Ibu, ku cuma inginkan selalu bersamamu sepanjang waktu. Tapi tiada rusak. Razan. Razan. Bagaimana aku memulai kisah? Detak rindu yang tumbuh dari bukit-bukit matamu, menyeruak jauh, menembus dinding pulasi, melewati perbatasan Gaza, Palestina. Razan, yang keberanian dan ketulusan, 21 tahun di jubah putihmu, dalam memperpanjang nafas cinta, dunia yang kian sekarang. Adakah yang pernah kau lakukan selama hidupmu selain menolong sesama? Tapi seluruh para sniper Zionis tak pernah kenal wajah kemanusiaan atau kebaikan. Bengis mereka pilih bukan hanya jantung para pejuang tanah airmu, namun tanpa malu mereka pantai para pocong, jurnalis atau relawan medis sepertimu. Razan,
sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja, selamat dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Nah, ini yang penyair beneran. Silakan disimak. Paling tidak membacanya nanti seperti ini cara membacanya ya. Pada malam-malam aku menjalani lorong panjang tanpa tujuan kemana. Hawa dingin masuk ke badanku yang hampa. Padahal angin tidak ada. Bintang-bintang menjadi penanggung yang lebih menekankan kehadiran gelap. Tidak ada pikiran, tidak ada perasaan, tidak ada suatu apa. Hidup memang fana, tetapi keadaan tak berdaya membuat diri pun tidak ada. Kadang-kadang aku merasa terbuang ke belantara, dijauhi ayah bunda dan ditolak para tetangga. Atau aku terlantar di pasar. Aku berbicara, tetapi orang-orang tidak mendengar. Mereka merobek-robek dan menertawakan cita-cita. Aku marah, aku takut, aku gemetar. Namun gagal menusuk bahasa. Hidup memang fana, itu gampang tetapi untuk memeluk lutut sendirian di savana membuat hidupku tak ada harganya. Kadang-kadang aku merasa ditarik-tarik orang ke sana kemari, mulut berbusa sekedar karena tertawa. Hidup cemar oleh basa-basi dan orang-orang mengisi waktu dengan pertengkaran edan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok nih. Judul puisinya apa? Judul puisinya? Sendiri. Karya siapa? Maknanya sudah tahu? Ini didiskusikan ya. Lanjut ya. Semangat. Ya, sama-sama. Ini kelompok berapa? Kelompok biru. Kelompok biru. Judulnya apa judulnya? Hujan bulan Juni. Dan bulan Juni. Yel-yelnya dulu, yel-yelnya. Membaca puisi. Kita abadi berprestasi. Yang sini kelompok ini. Judulnya apa? Judulnya? Nama ya sudah ya. Ya.
sudah selesai, silakan ditempel dulu. Saya. Kelompok P, silakan. Tempel di sini ya, kelompok P ya. Tepuk tangan untuk kelompok P. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuning akan menyampaikan puisi yang berjudul Kangen karya W.S. Rendra. Saya akan menyampaikan makna dari puisi Kangen karya W.S. Rendra. Dalam puisi Kangen ini menggambarkan kesedihan dan kesepiannya yang mendalam. Dalam puisi ini, penyair memposisikan dirinya sebagai tokoh dalam puisi tersebut. Ia ingin mengungkapkan bahwa seseorang yang dirindukannya tak akan mengerti betapa kesepian hidupnya walau ia bebas. Kemerdekaan yang dimaksud adalah sebuah kebebasan individu dan hidup seseorang yang berada dalam kesendirian tanpa cinta. Bagus, tepuk tangan. Untuk membaca puisinya siapa? Zara, silakan. Nah, bagus, Zara. Ya, hadap kamera, hadap kamera. Tepuk tangan untuk Zara. Kau tak akan pernah mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan pernah mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisau
Bayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelemahan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Berikutnya kelompok biru, silakan yang mewakili maju kelompok biru. Menjelaskan tentang maknanya dan juga membaca puisinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok biru akan membacakan puisi. Dan saya di sini akan membacakan makna puisi Hujan di Bulan Juni. Analisis struktur batin puisi tersebut menggambarkan akan sebuah penantian seseorang yang hanya dengan kekuatan doa, sabar, dan ikhlas. Ketulusan perasaan yang dimiliki, akhirnya penantiannya berbuah manis. Semesta mempersatukan dan ia mendapatkan seseorang yang dinantinya. Untuk puisinya siapa yang membacakan? Saya. Silakan, Rufi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakan rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kaki yang ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang terucapkan diserap akan pohon bunga itu. Nah, kira-kira ada tanggapan atau kritikan dari kelompok lain? Dari kelompok pink, silakan untuk kelompok biru. Apa kira-kira? Kurang menghayati, terus ekspresinya kurang. Kecepatan ya bacanya ya. Ya, kurang menghayati dan ekspresinya kurang. Lagi? Dari kelompok lain ada? Selalu baca teks tidak ekspresinya dan ini gerakannya kurang. Gesturnya kurang ya, gerakannya kurang, terlalu condong ke teks. Jadi jika membaca puisi tetap harus memerhatikan audiennya selain membaca teksnya. Makanya dalam membaca puisi itu harus hafal terlebih dahulu. Kemudian kelompok berikutnya, silakan kelompok berikutnya, kelompok apa berikutnya? Kelompok pink, kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pink akan membacakan puisi karya Khairil Anwar. Saya akan membacakan makna puisi dari karya Khairil Anwar. Puisi sendiri menggambarkan kondisi seseorang yang di tengah-tengah kesedihannya. Seseorang yang merindukan sosok itu, yang karena kesalahannya sendiri ia harus merasakan hidup. Kini, seseorang tersebut hanya bisa membenci dirinya sendiri dan sangat kesepian tanpa kehadiran ibunya. Saya akan membacakan karya anak yang berjudul ini. Hidupnya tambah sepi, tambah lemah. Malam apalagi, ia memetik ngeri, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala. Ia meminta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut mendekat juga. Dalam ketakutan, ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk. Siapa memanggil itu? Ah, lemah, lesu. Ia terseduh. Ibu, ibu. Ya, bagus ya. Kelompok pink, kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Kelompok biru. Gimana kelompok biru? Suaranya kurang keras. Suaranya kurang power ya, vokalnya kurang power. Nanti belajar lagi ya biar bagus. Tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Nantikan dulu.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Akhirnya semua kelompok bisa membuktikan talentanya, yaitu bisa membaca puisi dan juga bisa menganalisis puisi. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulannya pada pembelajaran kali ini bagaimana menurut kalian tentang membaca puisi? Apa yang didapat ketika belajar membaca puisi? Bisa membaca dengan baik. Bisa membaca puisi dengan baik. Apalagi ke depannya kira-kira? Ternyata dengan metode seperti ini kita bisa membaca puisi dengan lebih baik lagi, dengan lebih baik lagi. Ternyata dengan metode tutor sebaya ini belajar bersama-sama dengan teman, kita bisa membaca puisi dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tentang membaca puisi? Pengertian puisi. Pengertian puisi, apa lagi? Langkah-langkah membaca puisi. Terus unsur-unsur membaca puisi. Langkah-langkah membaca puisi apa saja coba? Hafalan, intonasi, penghayatan, ekspresi. Ya, bagus ya. Jadi karena kalian sudah mahir untuk menulis puisi yang kemarin materi pertama, kemudian membaca puisi dan menganalisis puisi, sekarang tugasnya adalah tugas individu. Yakni kalian nanti di rumah belajar membaca puisi, ya tugasnya membaca puisi, divideokan oleh orang tua boleh, divideokan temannya boleh, nanti diupload di IG atau YouTube-nya masing-masing. Jangan lupa untuk hashtag madrasah dan gurunya, paham ya? Siapa yang bisa mengulangi tugasnya? Tugasnya apa berarti? Membaca puisi. Ya, terus kemudian seperti itu ya, nanti pembacaan puisinya harus lancar dan baik. Jadi sudah siap ya untuk membaca puisi untuk tugas berikutnya? Sekali lagi yel-yelnya, membaca puisi. Kita berprestasi. Nah, baiklah anak-anak 8C, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua dikasih pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk doa penutup pada pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Zara untuk memimpin doanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Semuanya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, man. Alhamdulillah, apabila ada